Kalau misalnya my friends perhatikan, kita beberapa hari terakhir ini mengingatkan bahwa tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan terkait dengan narasi-narasi yang beredar saat ini. Kita fokus dengan fakta dan data yang ada. Dan kalau misalnya kalian lihat secara keseluruhan, IHSG memang sempat mengalami penurunan sehari sebelum kemarin demo. Tapi hari ini kemarin mulai terjadi rebound lagi ya my friends ya. Dan yang mau kita bahas di hari ini yang pertama adalah kalau kalian perhatikan IHSG itu naiknya lebih tinggi daripada sehari sebelumnya ketika kemarin mengalami koreksi, 2 hari sebelumnya mengalami koreksi. Terus juga kalau misalnya kalian perhatikan yang menjadi pertanyaan banyak pihak atau mungkin keraguan banyak pihak adalah kenaikan kemarin ini tidak diiringi dengan volume atau dengan nilai transaksi yang besar. Jadi kalau misalnya kalian tadi dengar penjelasan dari Yuli bahwa kita expect ada short covering rally yang maksudnya di sini adalah sehari sebelumnya mengalami penurunan, tapi kita tidak melihat ada suatu hal yang signifikan, tapi kita melihat bahwa ada kemungkinan ada kenaikan tanpa ada volume ya di pagi hari kemarin itu. Jadi sejauh ini masih on track dan kalau kita lihat harusnya momentum positif ini masih berlanjut dan nilai volume atau transaksi yang tergolong kecil dibandingkan sehari sebelumnya bukan suatu hal yang harus kalian khawatirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat terjadinya momentum berbalik itu adalah saham-saham yang sehari sebelumnya mengalami penurunan signifikan di atas 5%, kalian bisa lihat bahwa kemarin itu terjadi perlawanan yang cukup signifikan juga ya, meskipun tidak diiringi dengan volume dan nilai transaksi, tapi kita bisa melihat bahwa terjadi rebound yang cukup besar. Itu adalah salah satu sinyal struktur pasar yang cukup kuat nih, my friends. Dan kalau kalian lihat perhatikan juga bahwa IHSG itu yang menjadi motor penggeraknya ini bisa dikatakan cukup merata ya. Jadi blue chipsnya juga kasih kontribusi. Terus juga dari sisi saham-saham yang market cap-nya besar, yang cukup volatile juga memberikan kontribusi. Jadi bisa dikatakan IHSG kemarin bergerak itu cukup banyak penggeraknya. Jadi kalau dilihat dari secara keseluruhan, harusnya momentum positif ini masih berlanjut. Terlepas nanti ada volatilitas, ada koreksi atau mungkin ada pelemahan, ini seharusnya bukan suatu hal yang harus kalian khawatirkan karena momentum positifnya masih sangat kuat sekali. Ya. Jadi balik lagi. Kalau kita lihat beberapa saham ya kalau yang memang menjadi kemarin menjadi penggerak dan mendapatkan nilai transaksi cukup besar itu ada di DSSA, ada di BRPT, ada juga di BCA dan juga ada di Bank Mandiri ya yang menjadi kontributor utama penggerak IHSG. Jadi sekali lagi my friends, kalau misalnya kalian tanya apakah ini harusnya momentum positif berlanjut, harusnya berlanjut. Dan kalau misalnya kalian lihat juga kemarin memang narasi di awalnya mungkin tergolong cukup negatif, tapi kalau kita perhatikan dari sisi narasi yang berlanjut ya, terutama di sisi kedua itu membaik, terutama adanya hal-hal yang sifatnya positif dari dalam negeri, yang kalau misalnya kalian perhatikan ini menjadi salah satu kontributor utama IHSG balik lagi ke jalur positifnya lagi.